Puji Tuhan, haleluya, shalom. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Minta pimpinan urapan Roh Kudus untuk mengurapi kita semua, sehingga betul-betul kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah perayaan Paskah secara online. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan membela di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba, Roh Kudus memimpin, mengurapi, bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga yang menyerahkan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini. Kami buka, kami awali dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua, jemaat Tuhan Anugerah Efrata yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah, peristiwa di mana Tuhan bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa penebusannya benar, penebusannya akan dosa, penebusannya akan pelanggaran setiap manusia benar, ya, lewat kebangkitannya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat yang kelima dan yang keenam. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 28 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbagi." Haleluya, haleluya. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini betul-betul memberkati semua kita. Lewat kebangkitannya dari kematian, sebuah harapan yang luar biasa bagi umat manusia yang telah berdosa, telah jatuh dari dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang agung dan layak untuk kita peringati dengan penuh sukacita. Kalau saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan." Hari-hari ini banyak manusia mengalami ketakutan. Ketakutan soal masa depan, ketakutan soal pekerjaan, soal bisnis, ketakutan soal berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Apalagi hari ini, ketakutan soal virus 19 yang begitu mengerikan, yang sudah merenggut banyak manusia mati, ya. Dan lebih lagi, ya, bahwa ketakutan yang mendasar, ketakutan yang luar biasa yang dialami manusia telah dijawab oleh Tuhan. Apa itu? Takut yang namanya kematian. Kematian bagi orang percaya, kematian bagi orang Kristen, sesuatu yang sukacita. Kenapa? Karena berita tentang kebangkitan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa saudara yang mati di dalam Yesus, saudara yang mati yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian, maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kematian hanya sekedar tidur sesaat. Berpindahnya kita dari hidup di dunia yang penuh kesengsaraan ini, pindah kepada surga yang penuh dengan kemuliaan. Kematian bagi orang percaya adalah jembatan emas. Lewat kematian ini kita meninggalkan dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran, kesulitan. Lewat apa yang namanya kematian, kita berpindah dari tangisan kepada sukacita, dari penderitaan kepada damai yang melimpah. Hidup yang terpisah dengan Tuhan lewat kematian, maka kita berjumpa dengan kasih hati kita. Paulus pernah berkata begini, "Aku ingin bertemu dengan Yesus, tapi
aku lebih berat dengan jiwa-jiwa. Ya. Aku kepingin ketemu dengan Yesus, meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Tapi aku harus bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa. Maka Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya hidup itu melayani Tuhan, hidup itu melayani jiwa-jiwa. Dan Alkitab katakan, mati adalah keuntungan. Jadi kematian bagi orang Kristen adalah keuntungan. Berpindahnya kita dari dunia kepada surga yang penuh kemuliaan. Dan Yesus menjadi jaminan bagi kita. Yesus menjadi pembuktian bagi kita bahwa kematian tidak berkuasa atas hidup kita. Karena kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, berpindahnya kita dari dunia kepada surga, dari penderitaan kepada sukacita, dari tangisan kepada tertawa, karena kita berjumpa dengan kasih hati kita kepada Yesus. Saudara lihat, dia dikatakan, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu cari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Saudara, saya teringat dengan peristiwa dalam Yohanes pasal yang ke-11 tentang Lazarus. Lazarus adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Keluarga Lazarus di dalamnya ada Marta, Maria, dan Lazarus. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan. Dan sebaliknya Yesus juga mencintai mereka. Suatu ketika Lazarus sakit keras, dan diberitahukanlah kepada Yesus bahwa Lazarus sakit keras. Dan Alkitab mencatat Yesus sengaja mengerjakan tugas pelayanannya, ya, sampai beberapa hari kemudian Yesus baru datang ke Betania melihat Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus sudah mati. Lazarus sudah dikubur ketika Yesus datang. Sudah 4 hari Lazarus dalam kubur. Dan apa yang terjadi? Disitulah kuasa kebangkitannya dinyatakan. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Yesus juga tidak bangkit. Oleh sebab itu Yesus ingin membuktikan lewat peristiwa Lazarus yang sudah mati, yang sudah 4 hari dalam kubur dan baunya sangat busuk. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ya, dikatakan ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa betul ada kebangkitan orang mati. Dan itu dibuktikan lewat peristiwa Lazarus yang dibangkitkan. Karena Yesus katakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Musuh terbesar hidup manusia adalah kematian. Semua orang takut mati. Semua orang takut apa yang namanya kematian. Dan hari-hari ini kita lihat bagaimana orang serentak bersama-sama melawan yang namanya virus corona. Karena orang takut mati. Maka orang memperjuangkan hidup mereka dengan cara banyak hal. Mereka mengorbankan banyak hal. Mereka mengorbankan begitu banyak uang. Bahkan setiap negara menginvestasikan untuk melawan virus corona yang menyebabkan kematian begitu cepat dengan triliunan rupiah. Sepertinya mereka tidak begitu menilai triliunan rupiah atau triliunan dolar untuk mempertahankan hidup mereka. Kenapa? Karena mereka takut dengan apa yang namanya kematian. Kematian adalah musuh terbesar manusia yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak punya harapan. Mereka sangat ragu. Setelah hidup ini kemana? Hanya ada 2 pilihan.
mati kekal atau hidup kekal. Mati kekal, kalau nggak percaya Yesus, kalau menolak Yesus, masuk neraka. Itu mati kekal. Dan selama-lamanya disiksa di neraka. Dan Yesaya pasal 66 ayat yang ke-24. Di situ kengerian yang luar biasa di neraka. Apinya tidak akan pernah padam, ularnya tidak akan pernah mati. Saudara, tetapi lewat peristiwa kebangkitan ini, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kematian, tapi kehidupan selama-lamanya. Artinya kita hidup bersama Yesus di surga, penuh sukacita, penuh damai, penuh kegembiraan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya bersukacita bersama dengan Dia di surga yang penuh kemuliaan. Kapan ditentukannya? Hidup selamanya atau mati selamanya, neraka selamanya atau surga selamanya? Kapan ditentukannya? Hari ini, ketika engkau dan saya masih dalam dunia. Walaupun hidup itu singkat, tapi hidup yang singkat itu menentukan surga atau neraka. Kapan ditentukannya? Hari ini. Ketika kau percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kematiannya, maka Dia mengangkut semua dosa kita. Sehingga semua pelanggaran dosa kita dihapuskan lewat kematiannya, lewat kayu salib. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitan, membuktikan bahwa penebusannya benar, bahwa penebusannya iya dan amin. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Di situ Rasul Paulus katakan, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Andaikan peristiwa penyaliban itu tidak ada kebangkitan pada hari yang ketiga, yang hari kita peringati, maka saudara tetap hidup dalam dosamu. Maka sia-sia ketika engkau percaya kepada Yesus, sia-sia ketika engkau melayani Yesus, sia-sia ketika engkau pergi ke gereja, sia-sia semua hidupmu kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga. Tapi puji Tuhan, haleluya, Paulus katakan yang benar adalah Yesus telah bangkit. Saudara lihat, baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya apa? Bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa penebusannya dalam kematian itu benar. Kebangkitan Yesus menjadikan jaminan bagi kita bahwa saudara yang mati tidak akan mati selamanya, tapi mati kita, berpindahnya kita dari dunia kepada surga. Neraka tidak berkuasa lagi atas hidup kita, maut tidak berkuasa lagi atas kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah kebenaran, sukacita, surga yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar, dalam ibadah online ini wajib kita bersukacita, wajib kita bergembira hari ini. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Mati sudah bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya. Sebaliknya, kematian adalah mujizat. Kematian adalah miracle. Kematian adalah jembatan emas dari dunia kepada surga. Dari dunia yang penuh penderitaan dengan iblis dan setan, kita berjumpa dan kasih hati kita Yesus Kristus namanya di surga yang penuh dengan kemuliaan. Lewat kebangkitannya, saudara, kematian yang merupakan ketakutan yang begitu luar biasa, ketakutan yang semua orang takut dengan apa yang namanya kematian. Setelah lihat saja bagaimana orang rela mengorbankan triliunan rupiah, bahkan triliunan dolar untuk memberkati hidup. Kenapa? Karena mereka takut dengan apa yang namanya kematian. Pernyataan saya ini bukan berarti kita tidak boleh memperjuangkan hidup. Hidup kita perjuangkan.
Tapi banyak orang takut dengan apa yang namanya kematian. Ya. Dan mereka rela mengorbankan apa saja supaya tetap hidup. Ya, orang sakit, dia berkata bahwa harta benda tidak bisa menjamin hidupnya. Seorang advokat yang cukup terkenal tersohor di negeri ini lewat virus corona ini, dia memberikan statement bagaimana semua mobil di garasi yang begitu banyak, semuanya mobil mewah, harganya miliaran, mangkrak, nganggur, gak bisa dipakai. Dia sendiri terkurung, gak bisa keluar dari rumah, takut dengan virus corona yang menyebabkan kematian yang begitu luar biasa. Dan dia katakan, aku mengakui bahwa harta benda gak berguna. Tepat apa yang dikatakan dalam Amsal, apabila murka Tuhan datang, harta benda gak berguna. Artinya apa? Harta benda tidak bisa menyelamatkan kita. Ingat tsunami, bagaimana harta benda dilenyapkan dengan sekejap, bagaimana ratusan ribu orang lenyap, mobil terapung, harta benda terapung, semuanya rusak berantakan karena tsunami. Dan kita melihat betapa tidak bernilainya harta benda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, haleluya, ada harapan yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa. Ya, karena lewat kebangkitannya Tuhan sudah menyediakan surga yang penuh dengan kemuliaan, kehidupan yang sesungguhnya, harta benda yang sesungguhnya, bukan bios, hidup yang sementara yang sia-sia, tapi zoe, hidup yang penuh dengan kekekalan, yang penuh dengan kelimpahan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersukacita lewat kebangkitan ini. Apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara, jangan takut. Kebangkitannya memberikan jaminan kemenangan. Kenapa? Maut aja udah dikalahkan, saudara. Amin. Apalagi masalah, persoalan saudara, dalam kebangkitannya memberikan jaminan kita kemenangan besar. Kita dimampukan mengatasi semua masalah. Kita dimampukan untuk cakap menanggung segala sesuatu. Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13, segala perkara cakap aku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada. Haleluya. Mari kita bersukacita lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saudara lihat, pergumulan masalah yang terbesar, yang mendasar, yang namanya kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Maut sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan. Apalagi hanya pergumulan sandang, pangan, papan, saudara. Ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang 7 ya, ayat Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang 30 sekian, mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir. Ya, kenapa? Karena Bapa itu bertanggung jawab akan hidupmu. Matius 6 ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Sandang, pangan, papan, Dia tahu apa yang engkau dan saya perlukan dan butuhkan. Jangankan dunia ini, surga aja udah disediakan bagi Tuhan. Amin. Jangankan surga, putra mahkota surga aja sudah diberikan untuk kita. 3 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus menjamin seluruh hidup saudara dan saya. Benar apa yang dikatakan pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-8. Dikatakan Tuhan adalah gembala, tidak kekurangan aku. Ya, bagaimana Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan Dia bertanggung jawab sampai kehidupan akan datang. Daud katakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Tuhan bukan hanya menyertai kita dalam dunia ini, dalam gerbang maut yang namanya kematian, Tuhan juga bersama dengan kita. Amin. Jadi kita layak bersukacita, layak bersyukur,
Karena Tuhan memberikan jaminan hidup kita sepenuhnya di dunia sampai di surga. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur buat karya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku di surga, buat karya yang Kau kerjakan dalam Yesus, yang sudah mati dan hari ketiga bangkit dari kematian, mengalahkan maut, membuktikan bahwa penebusan-Mu ia dan amin. Kebangkitan-Mu memberikan harapan kepada kami bahwa kematian sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Ada jaminan bahwa barang siapa yang percaya kepadamu, dia akan dibangkitkan sekalipun ia sudah mati. Terima kasih Tuhan. Masalah pergumulan kami, apalagi dalam dunia ini, surga aja udah Kau sediakan bagi kami, apalagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekhawatiran kami, ampuni ketakutan kami, ampuni kurang percaya kami Tuhan. Hari ini lewat kebangkitan-Mu, kami boleh minta ampun bahwa Engkau menjamin hidup kami sepenuhnya. Jangankan dunia, surga udah Engkau berikan bagi kami. Jangankan surga, putra mahkota sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami lebih dari diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berkati setiap para pendengar, berkati setiap jemaat-Mu Anugerah Efrata. Berkati Tuhan, berkati bangsa, negara Indonesia, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan secara online pagi hari ini dalam peristiwa memperingati kebangkitan Tuhan. Kemenangan orang percaya, kemenangan orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kematian dalam berkuasa. Neraka tidak berkuasa lagi. Surga yang penuh kemuliaan itu menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi jaminan bagi kami. Engkau menjadi jaminan baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati semua para pendengar. Dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kita akan semua karya Bapa di dalam Yesus yang telah tersakar dan tergerak oleh Roh Kudus. Kita akan pujian Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh I worship Your holy name. Oh I worship Your holy name. Terima kasih Bapak di surga, semua kebaikan, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkau sudah mati dan Engkau bangkit. Engkau maut sudah dikalahkan dan buktinya Engkau sudah bangkit dari kematian. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah mengalahkan semua ketakutan kami yang namanya
neraka. Karena jaminan ada pada kami yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, bahkan pulihkan bangsa-bangsa. Dan biarlah lewat semua apa yang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi, boleh terjadi tuai yang besar bagi kerajaan Allah. Banyak jiwa bertobat, banyak jiwa secara pribadi berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jawaban atas kami, Engkau jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan Engkau menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang berputus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Kau lakukan, kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk surga yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk penebusan yang Kau sudah kerjakan dalam Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas tiap kami. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami, negeri kami. Indonesia terjadi pemulihan. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Lepaskan urapan-Mu atas tiap kami. Berkati semua kami Tuhan, para pendengar. Berkati kami semua dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak yang berkasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Pulang, terima dan bawalah. Sertamu oleh berkat yang daripada Bapa. Kasih anugerah yang besar dalam Yesus. Serta pimpinan, penyertaan, persekutuan oleh dalam Roh-Nya yang kudus. Mulai pagi hari ini, seterusnya dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Bapa, terima